Kamu speaker atau kamu lagi nonton live saya? Lagi nonton. Boleh nggak dimatiin nontonnya? Oh, boleh. Baik. Udah, Miss. Ada yang bisa dibantu? Ini masuk live ya? Iya. Gimana ya? Saya takut banget gitu mau speak up. Ya, jangan telepon sayang. Kalau takut mau speak up, jangan 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 ngasih tahu. Jangan telepon. Saya bingung, Miss, harus gimana gitu. Tentang Semoga apa? bisa membantu gitu. Tentang apa? Saya kan tadinya mau kerja ke luar negeri. Eh, Ngambil job CS Home. apa itu? Nah, Apa itu? Coba apa? yang cleaning service. Terus? Ya, saya kan daftar. Umur saya masih 19 tahun. Terus? Ya udahlah, uang udah masuk juga kan. Nah, terus kata sponsor saya gitu kan, Hmm, itu gimana katanya, hmm, kamu mau lanjut, tapi kamu harus nunggu umur 21 tahun gitu. hmm, Terus kalau nggak lanjut, nanti uang juga bakal kembali. hmm, Yaudah saya kan nanya ke orang tua saya dulu ya kan, hmm, ini gimana mau lanjut atau nunggu umur? Ya udah nunggu umur, hmm, mudah-mudahan ada ininya gitu kan, hmm, ada nasibnya di situ. Ya hmm, udah saya tungguin umur saya sampai 21 tahun, karena kan di situ harus 21 tahun ya kan, hmm, Miss. Nah, pas udah saya kemarin 21 tahun, umur hmm, saya bulan Juni. Awalnya saya baik-baik aja sama sponsor saya itu. hmm, Saya masih chatan dari bulan Ramadan kemarin. Nah, hmm, pas saya tanyain lagi kelanjutannya, ini gimana, saya spam, saya telepon, dia nggak ada jawaban, Miss. hmm, Saya bingung, ini gimana gitu kan, kok nggak ada jawaban terus dari beliaunya. Saya juga kan sibuk ya, sambil kerja, sambil nungguin gitu. hmm, hmm, Ya udah, saya samperin aja kan hmm, ke sponsor saya karena saya tahu rumahnya kan. Ya udah saya datengin karena kan sebelumnya juga pernah ke rumahnya, pernah ketemu sama hmm, beliaunya. hmm, Nah, ya udah saya ke rumahnya kan. Maksudnya mau ngobrolin ini gimana kejelasannya gitu. hmm, Gitu. hmm, Saya datang ke sana baik-baik gitu. hmm, Nah, terus saya ke rumahnya, kata satpamnya nggak ada hmm, karena beliau lagi keluar kota. Ya hmm, udahlah, saya datang ke PT-nya. Kata saya datang ke pihak PT-nya, terus di situ adalah yang nerima stafnya. hmm, Terus kata stafnya, oh iya kakak yang mau berangkat ini ya kasih tilang ini. Iya kata saya. hmm, Terus katanya, oh iya kak katanya paspornya hilang. Loh kok bisa hilang sih bu? Itu kan data negara ya kata saya. Masa iya bisa hilang gitu aja hmm, gitu. Ya nggak tahu kak. Kata sponsor kakaknya, apa paspornya udah dikeseniin tapi pihak kantor nggak ada serah terima itu paspor. Loh kok bisa bu gitu kan, hmm, nggak tahu, saya aja bingung kak, kita udah berusaha mencari sebisa mungkin tapi tetap nggak ketemu katanya hmm, gitu kan. hmm, Terus gimana bu, eh, solusinya gitu, jalan keluarnya kalau saya mau lanjut. Kata yang di kantor tuh kalau mau kakak bikin lagi paspor. Loh kok gitu bu gitu kan, terus hmm, susah juga kan kalau kita bikin paspor baru lagi gitu kan, Miss. hmm, hmm, Ya udah katanya, eh kamu kalau mau lanjut bikin paspor baru, kalau enggak, terus kalau enggak itu gimana bu uangnya, saya bilang gitu. hmm, Ya kamu minta aja ke sponsor kamu, soalnya uang kamu nggak ada di kantor katanya gitu. hmm, Loh kok jadi gini ya kata saya hmm, tadinya mau bantu orang tua kan gitu, hmm, kok jadi dipersulit gini. Terus saya bilang, saya awalnya katanya mau berangkat 2 mingguan lagi, saya bela-belain resign, Miss, dari tempat awal kerja saya. hmm, Terus saya chat lagi kejelasannya gimana ke sponsor saya, kan saya itu ke kantor ya, hmm, katanya tetap nggak ada. Terus saya bilang gini ke kantor, terus bu saya kalau bikin paspor lagi itu biaya ditanggung kantor sama sponsor sponsor saya dong gitu katanya. Terus enggak kak, itu paling kakak lagi keluar biaya. Loh kok gitu, saya aja belum pernah lihat fisiknya loh, Miss. hmm, Masa aja tiba-tiba saya keluar
ngeluarin uang lagi buat bikin paspor baru lagi, sedangkan saya paspor lama aja nggak pernah lihat Miss fisiknya kayak gimana. Mm. Nah, lanjut cerita di situ, gimana ya, bingung, saya nggak punya backingan juga kan gitu. Terus itu uang hasil nabung orang tua saya. Soalnya itu katanya kan, kenapa saya berani transfer uang, karena sponsor saya bilang ini katanya kamu harus bayar buat paspor segini, terus harus bayar juga buat medical, terus bayar juga Mm. buat DP katanya. Ya udah, sampai kekumpul tuh uang 9.350.000. Mm. Nah, terus kan orangnya yang sama saya nggak ada ya Miss, sponsor sayanya. Saya ke Mm. kantor, terus kantor tuh nggak jelas Miss kejelasannya gimana. Mm. Ya udah, saya pulang aja kan, lumayan juga dari Purwakarta ke Mm. Jakarta kan biaya ya Miss. Mm. Mm. Ya udah, saya pulang naik Grab gitu kan, Mm. sampailah di Kampung Rambutan. Mm. Begitu di Kampung Rambutan, si ibu yang di kantornya bilang gini, Mm. Kak, kata beliau kalau mau ke rumahnya aja gitu kan. Lah, katanya nggak ada Bu keluar kota. Iya, barusan saya WA kakaknya kemarin ke rumahnya tapi ibunya nggak ada katanya gitu kan. Mm. Terus, Bu, sekarang saya udah tanggung, udah di Rambutan gitu kan. Gimana mau balik lagi? Saya paling sekarang mau pulang aja gitu kan. Mm. Oh, uang juga udah habis dipakai ongkos bolak-balik ya. Dikira dari Purwakarta ke Jakarta nggak pakai uang ya, Miss. Mm. Mm. Ya udah, saya balik tuh. Ya udah, saya nggak mau tahu Bu, itu kejelasannya gimana, kata saya kan. Saya paling ke Jakarta lagi nanti kalau ada kelanjutannya lagi gitu kan intinya. Mm. Terus saya spam terus itu sponsor saya teleponin, nggak ada jawaban Miss di situ. Itu gimana kelanjutannya, gimana kelanjutannya. Terus katanya sponsor saya tuh bilang katanya paspornya itu di kantor, katanya itu pihak kantor yang ngilangin, kamu sudah dienjas katanya gitu Bu, kata beliau sponsor saya. Mm. Terus paspornya di kantor, kantor yang ngilangin kan sudah dienjas. Terus saya bilang gini, saya harus gimana Bu? Kata ibu di kantor, kata kantor di ibu. Saya jadi bingung. Terus kalau saya mundur itu minta uangnya kembali, mintanya ke siapa Bu? Terus kalau lanjut gimana? Kata saya. Terus kata beliaunya, saya push orang kantor untuk segera dicari. Udah kan, itu nggak ada kejelasan. Saya Mm. telepon, saya chat. Ya udah, saya datengin lagi tuh pas kemarin hari Senin ke rumahnya. Mm. Terus sebelumnya emang saya nggak konfirmasi dulu ke sponsor saya Miss, karena chat saya aja nggak dibales, di Mm. telepon nggak diangkat gitu kan, nggak ada kejelasannya, jadi ngegantung Miss. Mm. Ini dari saya daftar dari bulan Juli 2025, sekarang 2026, udah hampir setahun nggak ada kejelasan sampai sekarang. Lah, kenapa kamu menyerahkan uang sementara kamu tidak tahu kepastian terbangnya? Kan aneh. Berarti kan kamu percaya omongan orang. Ya udah, datamu nggak ada semuanya, nah. Memang pada faktanya Hmm, kalau kamu mudah percaya dengan apa yang disampaikan orang lain tanpa menyelidikin backgroundnya seperti apa, kwitansinya seperti apa, ya memang ditipu. Pada faktanya memang seperti itu. Kalian itu mudah sekali percaya dengan apa yang baik. disampaikan orang lain. Dunia ini tidak sebaik yang kalian kira. Kalau kamu baik, belum tentu orang luar baik. Maka dari itu, Miss Yuni selalu menyarankan untuk curiga sama orang lain. Itu bagus. Dan ngapain kamu masih umur 19 tahun pingin berangkat ke luar negeri? Kan sudah tahu. Tadinya saya, iya, Kan sudah tahu bahwa aturan di pemerintah itu umur 20 atau 21. Maka kamu akan buang-buang uang secara logika. Kan nggak masuk. Sponsor, walaupun kamu taruh rumahnya, tapi masalahnya uangmu nggak kembali. Bukan masalah kamu kenal sponsornya, saudaramu, atau siapapun. Karena itu Miss Yuni selalu katakan, mandiri memakai logika sendiri. Kalau udah nggak masuk akal ya jangan. Di baik. Indonesia ini sekarang pinter banget orang menipu. Mereka nggak peduli. Berbicara tentang uang, surat apapun akan keluar. Tapi percayalah, proses ini nggak ada yang kayak Roro Jonggrang, semalam selesai. Jika ada orang menjanjikan dengan mudahnya, itu pasti palsu. 100% itu pasti Betul. palsu. Apalagi berbicara uangmu yang masuk. Uang kerja di luar negeri kamu nggak perlu bayar. Ngerti? Hmm, Dan apa yang terjadi sekarang ya? Hilang semuanya. iya.
Jangan mudah percaya sama di luar sana. Di luar sana itu jahat. Orang itu jahat memakai apapun, cara apapun untuk menyakiti orang lain. Paham? Paham. Nggak ada cara, nak. Memang seperti itu. Bagaimana? Bukan masalah kamu punya backingan atau tidak. Karena penipuan itu Iya, memang terencana. Kamu nggak akan tahu kapan kamu akan ditipu. Karena mereka sangat manis sekali. Mereka nggak akan ngomong kayak Miss Yuni, goblok lo, jancok lo, niku. Nggak ada. Karena mereka mau menggogrokkan uang betul. kalian. Nggak akan sekasar Miss Yuni. Kalau Miss Yuni mau ikut saya silakan, mau nggak ikut ya silakan. Nggak ada yang namanya anak umur 19 tahun keluar negeri tiba-tiba dapat job cleaning service. Cleaning service itu sama aja dengan jadi pembantu, cuman namanya aja di-upgrade. Karena kita tidak mau nipu, Betul. jadi kita ngomongnya langsung aja pada poinnya. Tapi orang yang mau menipu dia akan ngomong apa aja dengan halus. Walaupun kamu Betul. punya alamat di Indo, sponsor, nggak ada gunanya. Karena Betul. mereka cuma ngasih iming-iming. Giliran kalian nggak terbang, bukan salah mereka loh. Jangan nyalakan mereka loh. Mereka nggak akan bertanggung jawab. Kamu aja yang bodoh. Orang akan bilang seperti itu. Kenapa kamu tidak cari PT-nya dan meminta kwitansi? Bisa Miss Yuni bantu kamu nuntut. Kalau sponsor, walaupun kamu ada bukti kirim uang ke dia, apa yang bisa kamu lakukan? Lapor polisi. Buang-buang waktu. Benar nggak? Benar. Nggak ada gunanya. Jangankan uang 9 juta, 90 juta pun nggak akan kembali. Karena mereka memang niatnya menipu. Mereka itu punya niatan menipu. Jadi ngomongan mereka itu pasti halus-halus. Betul. Kalau Miss Yuni bodoh amat, saya memberikan edukasi, kamu percaya iya, nggak percaya iya. Nonton konten saya juga iya, nggak juga iya. Dan saya tidak perlu memfitnah orang lain untuk memamerkan konten saya tidak perlu itu. Karena intinya tetap kamu akan ditipu, nak. Hmm. Dunia kejam, di luar sana tuh kejam banget. Kamu akan dilempar ke sana, lempar sini. Akhirnya kamu capek, akhirnya males. Benar nggak? Iya, benar banget. Ya tujuan mereka sampai kamu capek. Karena untuk ngurusin itu kamu akan buang uang banyak juga. Emang Lapor ke sana. omongannya manis banget. Jadi kayak kesanjung gitu loh, Miss. Iya, iya. Karena mereka ingin membuat kamu melayang sesuai dengan harapanmu. Tapi kalau Miss Juni ngasih edukasi tidak sesuai dengan harapanmu, bodoh amat. Kalau saya tidak mau. Baik, Miss. Curiga sama orang itu perlu. Kenapa sih orang curiga sama Miss Juni tentang donasi? Nggak apa-apa. Itu sebagai apa? Pondasi bahwa saya aja nggak korupsi aja diduga korupsi. Saya nggak mencuri aja dituduh mencuri uang donasi. Artinya apa? Hati-hati. Sama kayak kamu. Umur 19 tahun harusnya curiga. Yakin bisa diterima. Ngerti nggak nak maksudnya Miss Yuni? Curiga itu perlu. Ngerti. Jangan bilang Miss Yuni orang baik, orang baik. Tidak. Biasanya orang baik dikasih amanah lupa diri. Ngerti nggak sayang? Betul. Orang kalau udah dikasih Ngerti, Miss. kepercayaan lupa diri. Itu bagus. Curiga itu bagus tetap. Wajib kalian curiga sama siapapun itu wajib. Kan tidak semua orang baik. Orang itu akan memanfaatkanmu. Selagi kamu bermanfaat akan dicari. Nah sekarang giliran kamu ingin memanfaatkan dia, dia hilang. Balas WA-mu aja nggak mungkin. Ngerti nggak? Ngerti. Kalau Miss Yuni ngomong dengan jelas, Mbak umurmu 50 tahun. Kamu masuk PT itu sangat sulit sekali kecuali kamu bawa majikan sendiri. Loh Miss aku sewin di PT, kenapa kok suruh cari majikan sendiri? Ya, karena umurmu itu. Saya tidak akan ngomong, oh nggak apa-apa umur 54 tahun, 58 tahun, 70 tahun pun bisa cari majikan. Tidak, saya tidak peduli. Dan saya selalu bilang, DPT Betul. ketat loh. Di luar sana anak PT yang enak-enak, kamu akan disanjung seperti ratu karena kamu keluar negeri nanti menjadi jadi menantu. Kalau saya enggak sayang, kamu enggak akan saya sanjung, saya akan kasih realita kehidupan. Dan banyak orang nggak suka giliran dikasih realita, ngerti? Ngerti, Miss. Harapanmu keluar negeri jadi cleaning service sama aja dengan pembantu sayang, cuman beda nama, oke?
Tadinya, Paham? oke baik. Oke, terima kasih. Ya, makasih banyak ya, Miss. Yuk, yuk, siap-siap. Sebentar lagi mau azan ya, teman-teman ya. Jadi saya ingin menyampaikan itu, bahwa sebenarnya orang itu akan mencari kita kalau kita bermanfaat. Iku, ngejak VCS-an 30.000 sak jam. Kan cengoh, uteke gogrok. VCS-an, delok apa we? Delok pentil. VCS-an lo ngomong kayak ngono. Ya kan? VCS-an dapat 30.000 gitu. Wong tengah we promosi dek kene ketok lek gak payu yo. Wong edan yo, di media sosial cengoh VCS-an mek gori entuk 30.000. Telek we iki goblok we utak bejat deh. Ngejak VCS-an bayar 30.000. Utek lek dodol ya ngono kuwi. Rong tau serampang sandal. Telek we, mbah wedok mbah lanang e. Nek wedok iku gak ono bolongane iku paling bolongane silit iku. Nek wong lanang, manuke iku ngono kae lho, gawayane tok. Utek lek cengoh ngono kuwi, promosi di tempate wong. Ki VCS-an 30.000 sak jam. Utek klenger yo. Cengoh go dhewe. VCS-an kok murah men. Dinikahi iki lho gratis, ngoh cengoh. VCS-an 30.000. Utek lek dedele ngono kuwi, telo kaya aku iki. Paham gak maksudku? Oke, wong rada gendeng nek media sosial ya. Utek mesle ngono VCS ana 30.000. Depresi stres lah apa kon ndek kene. Kok gak izin ditonton wong 2.800 ngomong jare VCS-an 3.000. Utek lewu segleng. Utek bejat iki bejat dhewe. Hah? VCS-an mbek makmu kono lho. Make digoleki. Golek uang di media sosial. Make lho pake kae digejak VCS-an. Utek le utek cengoh ngono kuwi. Makmu kayak ge apa VCS-an? Aku lelek jauh iki selalu VCS-an sama makku. Video call ngene. Cengoh ndek kene golek VCS-an. Utek ra dingge ngene. Utek lek kok jengklot ya ngono kuwi. Gedel lho niku nyen. Yang telepon tunggu dulu ya, mau azan loh ya. Tunggu selesai azan dulu baru itu ya. Sopon Miss, gas Miss emang cengoh wong kuwi. Mana ada? Kalau kamu mau VCS-an bayar 30.000 kasih no makmu itu loh. Makmu itu luru-luru peluru kono. Cengoh anake malah VCS-an ngejaki wong. Kasih no makmu itu loh, kan kasih no pakmu itu loh sing sengkler-sengkler itu. Bapakmu saya stroke itu loh di rumah. Malah VCS-an di sini. Makmu nondi makmu? Mama kau kemana? Bapakmu mana? Oh, tak rada miring separuh yuk. Oh, jangan ke sini kamu. Bener gak sih? Maaf ya Allah. Keceplosan saya ya Allah. Wong liya golek duit angel-angel lah kok jarine ngejak VCS-an bayar 30. Saya Mbak, mari yang di Hongkong tunggu dulu ya. Masih masih mau iku azan. Saya ngenteni azan dikit ya. Malah guyu sih rek. Aku ini nesuk malah guyu. Krungu apa rek? Ya bariki teleponan nggak apa-apa. Se- Azan ya. Diem bentar ya teman-teman.